Analisa santuy kembali mengudara bersama gue Felix. Kita intro dulu yuk. Topik bobot hari ini tuh cukup berat dan lumayan berat ya, karena kita akan bercerita tentang sebuah tendensi berperilaku jahat dari para pemain. Kenapa kita membicarakan ini? Kita harus lihat sebagai manusia kita pasti pernah punya tendensi kuat untuk berperilaku jahat. Gak usah menafik ya, karena itu kodrat manusia, yaitu manusia yang gak sempurna. Salah satu jenis kejahatan yang gak luput dari manusia adalah kebohongan alias ngibul. Mau itu white lies atau kebohongan putih atau kebohongan yang emang dilakukan demi menghindari hal lain, itu bentuk dari tanggung jawab yang gak dibenarkan. Buntutnya bisa berlanjut dari satu kebohongan ke kebohongan lain. Nah, buat yang cerdik, kebohongannya mungkin bisa gak terungkap, tapi buat yang kurang planning itu bisa kecium, apalagi kalau ada cepu alias pelapornya. Nah, cepu inilah bentuk kejahatan lain manusia yang ngebuat orang yang bohong itu nggak bisa dilindungi. Nggak perlu pas bohong dah, kadang kita mau bertindak bebas dikit aja ada cepu yang ngelaporin. Tapi kadang cepu itu juga bisa berfungsi untuk melaporkan tindakan-tindakan yang nggak benar. Nah, di bola ada banyak kasus nih tentang masalah cepu. Jadi kita akan bahas banyak nih tentang hal-hal yang berbau skandal, dari cepu, tukang bohong yang pernah masuk penjara, sampai yang tewas gara-gara ngebongkar korupsi. Ada apa aja kita lihat. Nah, cepu skandal video. Banyak pemain bola yang tersandung skandal video hot usai aksinya tersebar lewat pihak ketiga. Entah itu disengaja atau enggak, kita kasih contoh tentang Wayne Rooney yang pernah ketangkep kamera istri Jamie Vardy lagi ciuman sama seorang cewek. Dele Alli yang video foreplaynya kesebar, atau Mason Greenwood sama Phil Foden yang dicepuin karena ketahuan bahwa cewek pas lagi pelatnas untuk timnas Inggris di kualifikasi Euro kalau nggak salah tuh, usai ketahuan bahwa cewek juga. Tapi yang paling besar dan berdampak ya seperti yang pernah kita bahas dulu ya, kasusnya Karim Benzema ya, yang waktu videonya kesebar dan yang ngecepuin itu si Matteo Valbuena. Nah, berikutnya nih, cepu pengakuan rekan setim. Ada juga hal-hal pribadi yang dicepuin sama teman setim loh. Ada contohnya Angel Di Maria, dia pernah jadi korban cepunya Marcin Bulka, kiper Polandia yang jadi rekannya di PSG. Itu pernah diinterview oleh channel YouTube bernama Food Truck. Dia membongkar fakta kalau Di Maria itu sangat membenci Manchester United dan gak punya kenangan bagus waktu di sana. Faktanya saat sesuatu yang berhubungan dengan MU muncul di TV, Di Maria tuh gak mau nonton, langsung ganti channel. Selain Di Maria, ada Dimitar Berbatov yang pernah jadi korban cepu, yaitu korban cepunya Brett Hengland. Dia back asal Norwegia yang pernah ngobrol sama ESPN FC kalau Berba tuh penyerang pemalas. Dan menurut penuturannya, Berba tuh lebih sering ngabisin waktu tuh di tukang pijet ketimbang latihan. Udah gitu, meski dapat porsi pijet dari tim staff paling banyak, Berba kabarnya nggak ngasih duit tip atau hadiah sama sekali sama staffnya di akhir musim. Nah, cepu berikutnya adalah jejak digital. Beberapa waktu lalu SK Brann, klub kasta atas Norwegia ini mecat satu pemainnya bernama Christopher Barmen dan memberikan sanksi terbuka, yaitu kepada 10 pemain karena terlibat pada skandal seks di stadion klub. Ceritanya tuh saat 12 pemain SK Brann singgah ke klub malam usai dinner bersama, kemudian mereka pergi ke stadion dengan ngebawa 7 cewek yang mereka ajak gituan lah, ajak kimpoyan di lapangan dan ruang ganti. Entah karena lagi under substance atau lagi keenakan atau gimana, secara nggak sadar kalau CCTV stadion merekam kejadian ini. Dan melalui statement SK Brann mengatakan kalau tindakan itu telah mencoreng kebijakan pedoman dan norma umum dan aturan pembatasan virus corona dari klub. Nah, berikutnya nih ada alasan bohong tentang absen tanding gara-gara asal-asalan konyol. Ada banyak kebohongan yang pernah dilakukan pemain buat mangkir dari latihan atau pertandingan, tapi kadang kebohongan itu nggak direncanakan dengan baik, jadi bisa ketahuan. Kayak Pavel Victorovic Pogrebnyak, ex Tottenham Hotspur ini pada 9 Desember 2017 mangkir dari latihannya di Dinamo Moskow karena alasan pribadi, malah ketahuan nonton Inter lawan Juve di Turin.
usai mengunggah foto dirinya saat nonton laga itu di akun sosmednya dan berujung pada pemecatan. Ada Stephen Ireland, dia pernah nolak main timnas Irlandia pada tahun 2007 dengan alasan konyol kalau neneknya meninggal, padahal neneknya masih sehat walafiat. Dan itu cuman kebohongan Ireland yang pengen nemenin ceweknya yang baru keguguran. Ya kenapa nggak jujur kayak gitu. Lalu kasus lain, kalau nggak salah setelah itu Stephen Ireland nggak pernah dipanggil lagi ke timnas Irlandia. Kasus lain yang nggak kalah konyol yaitu pemain bekas pemain klub favorit gue Valencia, itu Mohamed Sissoko yang pernah main di Indonesia. Dia bilang kalau dia mesti izin nggak ikut tanding bareng Los C di tahun 2004 karena dibutuhkan Mali pada laga uji coba lawan Kenya, yang sebenarnya itu pertandingan nggak ada. Bohong paling ultimate, yaitu pernah ngaku sebagai ponakan pemain terbaik dunia. Cerita bermula di tahun 96 saat Graham Souness, manajer Southampton saat itu, mendapat telepon dari orang gak dikenal yang mengaku sebagai George Weah, peraih Ballon d'Or tahun sebelumnya. Hal itu sontak membuat Souness terkejut dan berandai kalau timnya diisi pemain berkebangsaan Liberia itu. Tapi alih-alih menawarkan diri, Souness justru ditawari dia yang diklaim sebagai ponakannya Weah. Via telepon dikatakan kalau dia berkebangsaan Senegal dan punya potensi besar, dan gak ada curiga-curiganya, Graham Souness langsung ngasih kontrak selama sebulan dengan harapan dia punya bakat seperti George Weah. Naas, semua gak sesuai ekspektasi. Debutnya pada 23 November 96, dia tampil sangat buruk dan cuman lari ke sana sini tanpa arah. Akhirnya Souness mengetahui kebenaran kalau pria yang menelponnya pada saat itu bukanlah George Weah, melainkan teman satu sekolahnya Alidia. Oh, sebenarnya ada satu kasus lagi tentang Gregor Axelrod. Dia itu lebih parah lagi loh. Dia itu nyepu tentang ngebohong tentang bahwa dia tuh pemain PSG. Dia sampai mau dikasih kontrak profesional sama PSG, tapi akhirnya ketahuan sama pihak ofisial PSG dan akhirnya Axelrod kalau nggak salah ditahan polisi gara-gara itu. Nah, kasus pemalsuan umur sebetulnya ini bukan hal baru ya. Banyak banget kasus yang pernah kejadian di mana mayoritas dilakukan pemain Afrika. Dalam wawancara di TV pada tahun 2020 lalu, ex pemain timnas Senegal Guirassy Ndao itu mengaku secara jujur kalau dia pernah memanipulasi umur biar bisa dapat kesempatan main di Eropa. Ia juga membuat statement yang cukup kontroversial, pasti 99% pemain Senegal itu mengurangi usia. Begitu pengakuannya kepada Kick Off. Selain Ndao, salah satu kasus paling terkenal pemalsuan umur datang dari India. Di negara bagian selatan Asia itu, seorang pemain bernama Gaurav Mukhi yang menjadi pencetak gol termuda di Liga Super India pada usia 16 tahun, tapi diketahui kalau dia telah memanipulasi umurnya karena umur aslinya adalah 28 tahun pada saat itu. Walhasil ia diskorsing larangan tanding sama 6 bulan penuh sejak November 2018. Bahkan sempat ada kasus juga pemalsuan umur yang dilakukan oleh Joseph Minala, pemain Kamerun yang pernah main di Lazio. Nah, ada juga cerita tentang skandal unik yang perih lagi berikutnya, yaitu tentang Ahmed Divela. Pada tahun 2019, Ahmed Divela seorang jurnalis investigasi yang membantu membongkar kasus korupsi di Ghana, sepak bola Ghana. Dia ditembak mati oleh orang gak dikenal. Alasannya banyak pihak yang diusut karena video yang ia buat hingga presiden federasi diturunkan dan federasi sepak bola Ghana dibekukan oleh pemerintah, sehingga mereka tidak senang dengan apa yang dilakukan Divela. Nah, kalau tadi kan baru nyampe ke masalah cepu, ngebohong, sampai ngebongkar korupsi. Sekarang kita ngelihat ujungnya yang masuk penjara. Siapa aja sih pemain yang pernah masuk penjara? Nah, ada Ronaldinho. Banyak yang gak berpikir kalau sosok Ronaldinho pernah merasakan lantai penjara. Tapi ini beneran kejadian di tahun 2020. Waktu itu Ronaldinho dan kakaknya Roberto Assis harus ditahan di kepolisian gara-gara masuk dengan paspor palsu ke Paraguay. Mereka pun harus dipenjara selama 1 bulan sebelum akhirnya dibebaskan. Dalam penjara, Ronaldinho pun masih main bola bareng tahanan lain dan membawa timnya juara. Enak kalau punya Ronaldinho ya timnya.
Kemudian Adam Johnson, salah satu yang mungkin paling menghebohkan pada masanya yaitu ada Adam Johnson yang harus masuk penjara karena kasus pedofil. Mantan winger Inggris ini ditemukan bersalah atas kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dia akhirnya bebas 2 tahun lalu setelah 2019 dan selama memenuhi setengah dari masa penahanannya. Akibat kasus itu dia dilepas Sunderland dan karirnya juga udah tamat sih. Padahal dia sebenarnya salah satu pemain terbaik Inggris loh, salah satu pemain potensial terbaik Inggris. Joey Barton. Nah, kalau yang nama satu ini kita nggak usah kaget ya. Ini emang suka bikin masalah, temperamen. Di tahun 2006, Barton ditemukan bersalah atas kasus penyerangan dalam sebuah percekcokan di Liverpool City Center. Dalam tayangan CCTV, Barton terekam memukul dan menendang korban pas lagi mabok, dan dia divonis 6 bulan penjara tapi bebas setelah menjalani hukuman selama 74 hari. Jadi kalau diceritakan tuh Joey Barton lebih banyak kasus di luarnya ketimbang mainnya dia. Dia mainnya juga keras sih sebenarnya kalau dia. George Best. Dalam lapangan kemampuan George Best nggak perlu diragukan, tapi kehidupannya di luar lapangan yang nggak seindah itu. Best itu dikenal sebagai sosok yang suka gonta-ganti pasangan, terus alkoholik. Di tahun 1984 dia divonis 12 minggu penjara gara-gara berkendara dalam kondisi mabok dan menyerang petugas kepolisian. Alkoholik ini masih belum bisa hilang dari Best sampai dia meninggal di tahun 2005. Tony Adams nih, legendnya Arsenal. Terakhir ada dia nih yang inspiratif banget kisahnya. Adams pernah dipenjara di tahun 90 karena berkendara saat mabuk dan menabrak. Setelah sembuh dari kecanduan alkohol, dia sukses jadi kapten timnas Inggris dan Arsenal, bahkan mampu memenangkan beberapa gelar penting bersama Arsenal. Dia juga mendirikan klinik Sporting Change untuk membantu atlet yang punya masalah alkoholik, obat-obatan, dan judi. Jadi intinya adalah di video kali ini kita ingin membuka bahwa sepak bola yang glamor, sepak bola yang kita cintai, yang indah dan disukai banyak orang, ternyata banyak sisi gelapnya yang tidak banyak orang mungkin tahu, tapi bisa jadi pembelajaran buat kita bahwa bohong, kriminalitas itu tidak dibenarkan ya, dan itu akan merusak karir seseorang. Oke, thanks for watching.